Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, Dadi Timar kembali menyapa penjenengan pada kesempatan yang baik ini. Semoga rekan-rekan yang menyaksikan Dadi Timar, satu mendapat hiburan, yang kedua mendapatkan pengalaman dan tambahan informasi. Kenapa saya bilang mendapat hiburan? Karena kita bisa refresh sesaat tentang berhenti sesaat tentang aktivitas kita atau kegiatan kita untuk melihat apa yang mau saya sampaikan. Rekan-rekan, saya menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan ke saya terkait dengan hak penjabat, baik itu penjabat kepala desa atau penjabat perangkat desa. Ada beberapa tahapan yang perlu saya sampaikan ke penjenengan karena ini selalu terulang begitu. Setiap tahun selalu ada yang menanyakan. Maka ingin saya sampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sudah pernah bersurat melalui surat Dirjen Bina Pemerintahan Desa yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati Wali Kota yang tertanggal di 1 Juni 2016. Jadi sebetulnya permasalahan ini sudah sering dikupas dan per 1 Juni 2016 itu diberikan jawaban terkait dengan penghasilan tetap bagi penjabat kepala desa dan dari pegawai negeri sipil. Karena memang banyak sekali pertanyaan karena penjabat kepala desa ini harus berasal dari ASN sesuai dengan apa yang dimaklumkan di dalam ketentuan pasal 58 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Desa. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, terkait dengan hal tersebut diberikan penjelasan bahwa penjabat kepala desa ini ada beberapa hal yang nanti akan saya sampaikan ke penjenengan. Ini yang rujukan kami untuk membuat peraturan Bupati nomor 38 tahun 2023. Ini peraturan Bupati yang terbaru. Karena di peraturan Bupati ini ada banyak, saya akan sampaikan, saya akan kupas. Kali ini saya akan berbicara tentang tunjangan. Nanti masih ada lagi tentang transaksi non tunai, kemudian bagaimana implementasinya tentang pengelolaan keuangan desa dan seterusnya. Di Magetan kami mempunyai beberapa peraturan, rekan-rekan, salah satunya bengkok. Kami familiar dengan menyebut istilah bengkok, itu adalah tanah garapan yang diberikan kepada aparatur pemerintah desa. Ini hanya dikelola oleh aparatur pemerintah desa aktif. Artinya aktif itu yang bersangkutan definitif. Jadi bukan penjabat. Maka dari situ saya informasikan kembali bahwa penjabat itu tidak mendapatkan tanah bengkok. Saya ulang, penjabat tidak mendapatkan tanah bengkok. Kemudian yang ingin saya sampaikan, nanti di 2024, dan ini karena peraturan Bupati ini sudah keluar sekarang, maka penjenengan bisa melakukan penyesuaian di 2023, khususnya di PAK, yang nanti insya Allah mungkin antara Oktober November. Apa saja yang harus disesuaikan? Yang pertama, kita berbicara tentang tunjangan, rekan-rekan. Jadi tunjangan ini khususnya tunjangan jabatan ini diberikan maksimal 1 kali penghasilan tetap. Jadi kalau penghasilan kepala desa itu misalkan 3 juta, maka tunjangannya maksimal 3 juta. Tunjangannya maksimal 3 juta dalam 1 tahun. Nah, ini nantinya akan terkomposisinya menjadi 30-70. 70% itu untuk jabatan, kelas jabatan. 30%-nya ini untuk disiplin, khususnya disiplin kerja atau etos kerja. Sementara ini kami baru mengatur 70-30, 70 untuk kelas jabatan, 30 untuk etos kerja atau disiplin kerja. Nah, nanti ke depan kita akan evaluasi dan tentunya ini saya monitor nanti pelaksanaannya, karena yang 70% ini nanti bisa saja kami turunkan menjadi mungkin 40, 60 bisa jadi, atau 50-50 juga bisa jadi. Bagaimana penghitungannya? Yang pertama, prosentase jabatan. Jadi kepala desa itu misalkan
atau yang gampang aja tunjangannya 1 juta, supaya ngitungnya mudah, karena saya daripada pakai kalkulator dan lain-lain, saya ibaratkan 1 juta. Ketika 1 juta, tunjangan 1 juta itu, ini untuk aparatur pemerintah desa maupun kepala desa ya. Kita berbicara global saja, tidak kita pisah-pisah. Misalkan tunjangannya itu 1 juta, maka kelompok jabatannya itu 70. Artinya 700.000 itu menjadi kelompok jabatan. 300.000-nya yang 30% itu menjadi kelompok kinerja. Kelompok jabatan itu berdasarkan SK. Nah, SK ini nanti akan kita pilah lagi. Karena nanti ada PC, ada PLH, ada definitif ya. Kalau ini yang 70% ini yang saya maksud definitif. Definitifnya seperti ini. Nah, ketika 70%, maka ketika dalam 1 bulan itu taruhlah ada 1 bulan, satu periode kerja 1 bulan itu dia maksimal 30%. Berarti kan 300.000. Nah, dari 300.000 ini untuk 30 hari misalkan begitu nggih. Berarti perharinya 10.000 misalkan begitu nggih. Nanti tergantung dari ini pembagiannya nanti dengan hari kerja. Jadi yang 30 itu nanti diatur di hari kerja. Nah, hari kerjanya ada berapa? Misalkan hari kerja itu ada 15 ya, makanya kalau hari kerja itu ada 15, maka angka disiplin ini akan ketemu 20.000 per hari. Nah, kalau penjenengan tidak masuk kerja 1 hari, maka nanti tunjangan penjenengan akan berkurang 20.000 per hari. Misalkan datang terlambat, kemudian kan nanti ada hitung-hitungannya, nanti teknisnya diatur di keputusan kepala desa. Jadi kepala desa nanti akan mengatur, misalkan jam kerjanya diatur sesuai dengan jam kerja kabupaten, kan begitu. Jam kerjanya kan sesuai dengan jam kerja pemerintah daerah. Kok ada pamong penjenengan itu tidak masuk atau datang terlambat, nanti hitung-hitungannya di situ. Jadi yang bisa ditata nanti di situ, dan itu nanti sudah ada dasar hukumnya. Ini yang terkait dengan tunjangan 70-30. Kemudian hak-haknya, saya ingin menyampaikan hak karena di desa ternyata ada banyak ya. PJ atau penjabat itu kalau jabatan definitif yang diampu kosong, misalkan kepala desa definitif tidak ada, maka diangkat penjabat kepala desa. Nah, penjabat kepala desa ini tidak mendapatkan bengkok, karena bengkok ini sesuai dengan peraturan bupati yang ada di kami, bengkok itu hanya untuk kepala desa dan perangkat desa definitif. Kalau yang PJ tidak dapat, dan ini sejalan dengan surat edaran yang saya sampaikan tadi dan juga peraturan bupati kami. Kemudian yang kedua, PJ kepala desa ini mendapat tunjangan sama persis dengan kepala desa definitif. Jadi 100% dia dapatnya. Jadi tunjangannya PJ khusus yang kepala desa itu 100%. Artinya selain bengkok ya, selain bengkok. Jadi bengkok hanya untuk aparatur pemerintah desa definitif. Kemudian bagi perangkat desa yang cuti atau diberhentikan sementara, kemudian tidak masuk gitu ya, itu dalam kurun 1 bulan, yang dalam kurun waktu 1 bulan atau kurang dari 1 bulan, ini dilihat sifatnya dulu. Kalau dia kosong, dia diangkat PJ. Tapi kalau hanya sementara, misalkan cuti, kemudian beribadah, misalkan umroh, itu PLH. Nah, berbeda PJ dengan PLH, nanti akan saya sampaikan. Saya sudah pernah kupas perbedaan antara PJ dan PLH, rekan-rekan. Jadi penjenengan bisa simak konten yang pernah saya buat. Secara garis besar saya sampaikan begini supaya lebih cepat. Nanti teknisnya ketika kita ketemu, karena ini butuh hitung-hitungan soalnya. Penjabat kepala desa menerima tunjangan sebesar tunjangan kepala desa definitif, sedangkan tambahan tunjangan yang berupa bengkok tidak dapat diterimakan. Kemudian pelaksana harian kepala desa, pelaksana harian ini ketika kepala desanya definitif ada, tapi Mbah Lurah atau Pak Kades atau Bu Kadesnya ini cuti, misalkan cuti melahirkan, cuti ibadah gitu ya, maka PLH-nya itu menerima
50% dari tunjangan kepala desa definitif. Ini untuk yang kepala desa ya. Kemudian yang berikutnya, tunjangan penjabat kepala desa dan pelaksana harian kepala desa ini hanya bisa dibayarkan kalau si pengampu jabatan ini melaksanakan tugas paling singkat 1 bulan kalender. Maksudnya 1 bulan kalender itu di bulan Mei dia jadi PJ atau jadi PLH, itu dia mendapatkan tunjangan itu. Tapi kalau baru 2 minggu, 3 minggu itu tidak dapat. Tapi paling cepat 1 bulan kalender. Ini baru mendapatkan tunjangan. Kemudian yang berikutnya tentang perangkat desa. Berbeda dengan perangkat desa, kalau penjabat perangkat desa itu pasti berasal dari perangkat desa. Karena dia perangkat desa, misalkan dia KAUR, sekdesnya kosong, dia diangkat sebagai penjabat kepala desa. Maka KAUR tersebut mendapatkan tunjangan dari tunjangannya sekdes itu sebesar 50%-nya. Ya, sebesar 50%-nya. Kalau kepala desa tadi karena dari ASN dia penuh. Kenapa penuh? Karena dia melaksanakan tugas dalam kurun waktu yang pasti panjang. Kenapa pasti panjang? Karena proses pemilihan kepala desa itu kewenangan di kabupaten. Tetapi kalau penjabat perangkat desa, misalkan penjabat sekretaris desa yang sekdesnya kosong, belum sempat diisi karena satu dan lain hal, maka pengampu yang tugas di sana mendapatkan 50%. Pengampu maksudnya KAUR, kasih yang menjabat sebagai PJ itu 50%. Nah, ini hanya bisa dibayarkan ketika dia mengampu ini kurang lebih minimal 1 bulan kalender. Jadi selama bulan Mei, selama bulan Agustus itu baru dapat tambahan itu tadi. Kemudian pemberian tunjangan itu dihitung mulai yang bersangkutan menjabat. Artinya mulai yang bersangkutan menjabat. Makanya kemarin saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan, SOTK di desa itu menjadi dasar dalam penganggaran. Artinya kalau kalau SOTK-nya kosong, misalkan kasih atau KAUR-nya kosong, itu tetap disediakan anggaran. Tetap disediakan anggaran untuk siltap dan tunjangannya, tapi nanti tentunya akan terserap sesuai dengan kebutuhan, apakah dia diampu oleh PJ atau tidak. Itu terkait dengan jawaban saya tentang hak-hak PJ dan PLH. Kalau penjenengan ingin tahu bagaimana PJ, bagaimana PLH, silakan simak konten Dadi Timar sebelumnya. Saya pikir itu saja dulu yang saya sampaikan supaya nanti bisa menjadi bahan diskusi. Kalau penjenengan belum jelas silakan komen di kolom komentar atau silakan komunikasi. Nanti insya Allah di lain kesempatan ketika kita bisa bertatap muka, bertemu gitu, akan saya rinci lebih jauh lagi. Matur nuwun, terima kasih, mohon maaf, sampai ketemu dengan Dadi Timar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.